Di balik setiap piring makanan olahan singkong yang kita nikmati, ada cerita perjuangan yang sering luput dari perhatian. Singkong atau ubi kayu adalah salah satu komoditas pertanian terpenting di Indonesia. Namun, bagi para petani, komoditas ini kini menyimpan tantangan yang sangat besar. Ini adalah kisah Pak Sahla, seorang petani generasi kedua dari desa Kalipang. Selama bertahun-tahun, ia mendedikasikan hidupnya untuk menanam singkong, sebuah warisan yang ia terima langsung dari orang tuanya. Namun, hari ini ia dan petani lainnya menghadapi tantangan besar, harga singkong yang terus anjlok, sementara biaya produksi dan tenaga yang dibutuhkan begitu tinggi. Nama saya Sahla. Pak Sahla nggih. Ya, dari Desa Kalipang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Oh, nggih. Bagaimana perjalanan Bapak dalam pengembangan usaha pertanian singkong dari awal hingga saat ini, Pak? Tanaman singkong yang ada di sekitar sini itu berawal dari tanaman turun-temurun dari orang tua. Jadi kita tinggal meneruskan saja. Dulu orang tua kita tanam singkong. Cuman dalam perkembangan waktu, kalau dulu singkong memang masih layak ya. Artinya masih menguntungkan. Tapi akhir-akhir ini tanaman singkong itu harganya sangat murah sekali. Sehingga banyak masyarakat yang ada di sekitar sini ini sudah banyak beralih tanaman. Yang dulunya tanam singkong sekarang sudah beralih ke tanam tebu karena harganya murah. Oh gitu Pak ya? Ya. Selain menanam singkong, apakah ada hobi atau kegiatan lain yang Anda tekuni yang juga bisa mendatangkan keuntungan atau mendukung bisnis Bapak? Kalau saya selain bertani singkong, saya juga pelihara domba. Oh domba. Domba dulu juga pernah pelihara unggas, tapi sekarang sudah tinggal domba saja. Oh ya. Menurut Bapak, dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan dari pemerintah agar pertanian singkong bisa lebih maju dan berkembang? Tanaman singkong itu kenapa harganya murah? Karena pasarnya juga sulit. Sebenarnya bukan masalah sulit, tetapi kita mau kirim produk itu kan jauh. Tidak ada pabrik pengolahan singkong. Sehingga kalau kita ngirim itu butuh biaya yang cukup tinggi. Sehingga harga singkong di sini itu murah. Maka harapan saya ya ada pabrik pengolahan hasil panen singkong. Entah dalam bentuk tepung atau dalam bentuk apapun. Tapi tidak jauh dari sentra puhung yang ada di sini. Oh begitu. Ya selain itu juga saya berharap ada pelatihan pengolahan singkong mau dibuat apa sehingga bisa meningkatkan nilai jual dari singkong itu sendiri. Apa saran atau motivasi yang bisa Bapak berikan kepada generasi muda di pedesaan agar tertarik untuk meneruskan profesi sebagai petani singkong? Petani singkong itu sebenarnya dari sisi produksi itu cukup menguntungkan karena produksinya kan tinggi singkong itu. Oh iya. Per hektar itu bisa 30 sampai 40 ton. Sebenarnya walaupun harganya murah itu dengan penanaman yang bagus ya. Dengan penanaman yang bagus masih menguntungkan sebenarnya. Asalkan pasarnya ada. Tetapi kebanyakan tanam singkong yang ada di masyarakat sini itu masih mengesampingkan teknik-teknik tanam singkong yang baik. Terutama jarak tanam. Orang sini kalau tanam singkong itu pasti jaraknya rapat. Oh rapat. Iya, sehingga produksinya ya tidak bisa besar gitu. Nah tanaman singkong kan tanaman yang rakus. Artinya kalau berdekatan ya otomatis nggak bisa besar. Nah seperti yang tadi saya panen itu kan jaraknya cukup lebar ya. Orang sini biasanya nanam singkong itu cuma jaraknya 75 kali 75, itu nggak bisa besar. Tapi kalau jarak tanam misalnya 1 meter kali 1,5 meter dan dibumbun, insya Allah hasilnya bagus. Berapa lama menjadi petani singkong, Pak? Saya menjadi petani singkong cukup lama, mungkin sudah 5-10 tahun yang lalu. Mulai 2000 berapa itu, Pak? Ya 2000 berapa? Sudah lama sebenarnya sejak saya kecil, sejak orang tua saya juga sudah petani singkong sebenarnya. Oh, gitu. Ya, sehingga seluk-beluk dari harga singkong itu, mulai dari harga singkong tinggi sampai anjlok itu kita sama-sama pernah merasakan lah. Suka dukanya menjadi petani singkong seperti apa, Pak? Petani singkong itu tanaman yang
membutuhkan tenaga ya ketika panen ya. Kita tahu sendiri kalau panen singkong itu susah ya. Apalagi musim kemarau. Sedangkan di sini kan tanahnya tanah tegalan. Ketika panen pasti musim kemarau. Jadi sangat sulit lah. Kemudian di sisi lain selain panennya juga sulit, harganya masih murah. Iya. Jadi mungkin buat sebagian orang tidak menarik, tapi sebenarnya dari sisi produksi itu kalau dikelola dengan baik ya masih menguntungkan. Katanya harga selalu rendah saat panen. Akhirnya selama ini solusi penjualannya bagaimana, Pak? Ada berbagai macam cara sebenarnya petani. Ada yang dibuat gaplek ya, puung kering. Itu harganya memang meningkat, tapi ya kita tahu kalau dibuat gaplek itu volumenya beratnya kan menyusut. Iya. Gitu. Tapi masih bisa diatasi karena masih dapat disimpan lama gitu. Iya. Dibuat gaplek itu untuk penyimpanan bisa tahan. Kalau puung ini kan dipanen kan tidak tahan kalau tidak dikeringkan. Selain itu juga dibuat orang-orang sini masih membuat ini kerupuk dari samiler istilahnya ya. Dibuat samiler, dibuat krepek. Sebenarnya banyak yang bisa juga dibuat makanan. Nah kalau dibuat gaplek itu kan bisa juga dibuat makanan, dibuat berbagai macam jenis masakan. Tapi itu kan volumenya kan skala kecil. Jadi untuk mengatasi volume yang besar itu nggak bisa. Ini hanya orang per orang gitu aja. Oh begitu Pak ya. Iya. Terima kasih Pak ya. Iya sama-sama.